Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Nafis. Saya di sini akan menjelaskan mengenai etika pada perusahaan Volkswagen dan juga skandal dari etika profesi yang dilanggar oleh Volkswagen. Oke, jadi saya akan langsung masuk ke dalam materi. Jadi ada beberapa topik yang saya masukkan ke dalam presentasi kali ini. Yang pertama adalah latar belakang dari masalah, ada rumusan masalah, tinjauan teori, analisa dan kesimpulan serta referensi yang saya gunakan dalam presentasi ini. Yang pertama latar belakang dari masalah, dimana seperti kita tahu dalam beberapa dekade yang lalu itu banyak negara yang berfokus pada konservasi lingkungan, khususnya pada fenomena polusi dan terutama pada emisi karbon, dimana karena banyaknya perhatian pada bidang ini, Badan Perlindungan Lingkungan dari Amerika atau Environmental Agency Protection dari Amerika Serikat meningkatkan sebuah aturan kontrol emisi sebagai respon terhadap bahaya nitrogen oksida yang banyak dikeluarkan oleh gas-gas kendaraan yang ada di Amerika. Akan tetapi pada 2015 lalu Volkswagen mencuat sebagai peristiwa mencolok dalam dunia otomotif global, di mana Volkswagen terlibat dalam manipulasi ilegal emisi gas yang digunakan oleh kendaraannya, di mana hal ini menciptakan kerusakan pada citra perusahaan yang selalu berfokus pada penjagaan lingkungan. Skandal ini terungkap pada tahun 2015 oleh Environmental Protection Agency, di mana ternyata mereka melakukan penipuan pada pengujian emisi karbon. Lalu selanjutnya ada yang namanya rumusan masalah. Di sini saya menjelaskan rumusan masalah yang saya ambil dari skandal ini. Dimana yang pertama adalah bagaimana manipulasi emisi karbon oleh Volkswagen pada tahun 2015 melibatkan pelanggaran etika profesi dalam industri otomotif, terutama dalam hal informasi yang disediakan kepada konsumen dan dampaknya. Yang kedua adalah bagaimana dampak yang dialami oleh Volkswagen itu sendiri akibat kecurangan yang dilakukan. Lalu yang topik selanjutnya adalah tinjauan teori, dimana pertama kita akan mulai dari sejarah Volkswagen. Volkswagen sendiri didirikan oleh Jerman pada tahun 1937, tepatnya pada saat Perang Dunia II, di mana mobil-mobil Volkswagen itu diproduksi oleh kamp konsentrasi Yahudi yang ada di Jerman untuk tentara Jerman. Jadi pabrik ini menjadi tempat produksi untuk kendaraan Volkswagen atau kendaraan rakyat yang disebut sebagai kendaraan untuk rakyat. Selama 7 dekade berikutnya, melalui akuisisi hukum, Volkswagen menjadi pemimpin otomotif global dengan 12 merek terkenal. Pada tahun 2014, mereka memiliki pasar global sebesar 13%, memproduksi 41.000 kendaraan setiap hari dan menjual 10,1 juta kendaraan setidaknya tahun itu. Lalu yang kedua adalah adanya budaya etika yang dianut oleh si Volkswagen ini. Yang pertama adalah mereka tuh memegang moto, yaitu adalah continuous improvement of the environmental tolerability of our products, di mana mereka tuh harus menciptakan terus berinovasi untuk menciptakan produk-produk yang ramah dengan lingkungan. Yang kedua adalah making ecological efficient technologies available throughout the world, di mana mereka harus membuat sebuah teknologi yang efisien untuk lingkungan. Yang ketiga adalah mereka tuh juga punya kode etik, di mana mereka terus bertindak bertanggung jawab untuk keuntungan pelanggan, memegang saham dan karyawan yang mereka miliki. Lalu ada mematuhi konvensi internasional, hukum dan aturan internal. Yang terakhir adalah bertindak sesuai dengan deklarasi perusahaan dan menerima tanggung jawab penuh atas tindakan yang diambil oleh si perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah kecurangan tes emisi yang dilakukan oleh si Volkswagen ini, dimana pada tahun 2015, tepatnya 18 September 2015, si EPA dari AS atau Amerika Serikat memberitahukan bahwa ada pelanggaran terhadap Clean Air Act atau Undang-Undang Lingkungan Bersih, Udara Bersih pada Volkswagen pada tanggal 18 September 2015. Volkswagen terbukti memasang sebuah device atau alat penipu pada sekitar 482.000 kendaraan diesel di Amerika Serikat dan yang dengan total 11 juta kendaraan jika ditotal dengan banyak kendaraan globalnya.
Device ini mengakali uji emisi hanya dengan mengaktifkan kontrol emisi saat diuji, sedangkan jika misalnya sedang dalam mode biasa di kendaraan oleh pelanggan, dia punya kontrol emisi akan dimatikan. Jadi antara 2015 sampai 2018 sampai 2015, mobil Volkswagen dan Audi melanggar batasan nitrogen oksidas Eropa sekitar 40 kali lipat dari standar yang harus dimiliki. Jadi untuk cara kerja sendiri itu dia punya software. Software ini akan menganalisa beberapa faktor dalam pengujian mobil, di mana itu akan menguji posisi setirnya, kecepatannya, durasi dari pekerjanya si mesin, lalu juga ada barometer pressure. Lalu dengan empat parameter ini nanti si software ini akan menentukan apakah ini sedang di dalam mode dyno untuk dites untuk emisi karbonnya, atau mereka memang sedang digunakan oleh pelanggan biasa di jalan. Nah, jika misalnya mereka sedang ternyata deteksi sedang melakukan dyno test untuk emisi, maka mereka akan langsung menyalakan sebuah emisi kontrol, sehingga saat dites itu keluarnya bahwa si emisi karbon dari mobilnya seperti Audi itu sangat-sangat ramah lingkungan. Lalu ada yang lanjutnya adalah keterlibatan pihak-pihak dalam kecurangan, di mana ini menunjukkan sisi fatal dari pelanggaran etika profesi. Jadi awal-awal itu hanya 9 manajer dari Volkswagen yang dihentikan sementara karena dikiranya itu melanggar pengemisi. Dan si ketua dari Volkswagen itu membuat statement di mana dia menyalahkan bahwa ada beberapa departemen yang tidak mematuhi aturan sebagai penyebab terlibatnya kelompok tersebut dalam skandal etika. Lalu ternyata insinyur dan teknisi memberitahu atasan tentang manipulasi emisi pada tahun 2011 di mana itu sekitar 4 tahun sebelum skandal ini terkuak. Tapi peringatan ini diabaikan oleh atasan mereka. Ternyata juga sejumlah besar manajer dan tenaga kerja non manajerial terlibat dalam skandal emisi diesel. Yang terakhir adalah ternyata totalnya adalah kelompok yang dihentikan terdiri dari 9 manajer dari Dewan Pengawas, Kontrol Kualitas, perancang mesin, manajer pabrik, dan manajer perusahaan seperti Porsche dan Audi. Ini berikut adalah dampak dari apa kecurangan yang mereka lakukan ini. Pertama adalah mereka terus mengganti sekitar 15 miliar dolar kepada orang-orang yang menuntut atau orang-orang yang merasa merugi. Lalu yang kedua adalah karena dia tuh mencurangi emisi karbon, maka itu polusi yang diakibatkan oleh mobil mereka itu bisa mengancam setidaknya 60 nyawa orang per tahun dalam 10 hingga 20 tahun ke depannya, di mana dia dapat menyebabkan penyakit jantung, kematian dini, dan masalah pernapasan lainnya seperti bronkitis. Yang ketiga adalah banyaknya kehilangan pelanggan karena pelanggan tidak percaya lagi dengan emisi karbon yang ada di mobil mereka. Lalu yang keempat adalah jatuhnya saham Volkswagen sebesar miliaran dolar pada bulan itu juga. Yang terakhir adalah hilangnya bonus kerja pegawai, yang mana awalnya itu setiap bulan itu ada bonus pegawai karena dari sales, dan karena salesnya menurun maka mereka tidak dapat lagi yang namanya bonus. Mungkin ada analisis dan kesimpulan yang saya buat atas skandal ini. Yang pertama adalah dampak kecurangan terhadap reputasi dan moral perusahaan. Jadi kasus Volkswagen ini menunjukkan bahwa kecurangan yang dibiarkan dapat merusak reputasi perusahaan secara besar-besaran. Yang kedua adalah kegagalan dalam mematuhi etika profesi, menyoroti kebutuhan akan kode etik yang ketat dalam perusahaan tersebut. Lalu adalah pentingnya kode etik dalam profesi kepemimpinan. Yang pertama adalah pemimpin perusahaan harus mematuhi kode etik profesi untuk mencegah kecurangan dan memastikan keadilan terhadap karyawan. Itu adalah kesadaran terhadap dampak tindakan pada bawahan sangat penting untuk menjaga integritas perusahaan. Yang ketiga adalah dampak kecurangan terhadap kerja lingkungan, di mana kecurangan disebabkan oleh tekanan biaya dan eksposisi tinggi menyebabkan dampak negatif pada pekerjaan dan lingkungan. Selain itu, kecurangan berujung pada konsekuensi keuangan, termasuk kehilangan pekerjaan dan mengundurkan diri dari pemegang saham serta petinggi perusahaan. Lalu terakhir adalah referensi dari saya punya makalah. Yang pertama adalah dari berita BBC oleh T. Bowler. Dia membahas mengenai emisi skandal dan lain-lain. Jadi terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila salah kata. Saya undur diri.